Menghancurkan. Segera, suara terakhir dari botol anggur yang pecah berdering. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Mereka melihat Harvey mengeluarkan tisu dan perlahan menyeka jarinya dengan itu. Anak buah Luke tergeletak di tanah. Beberapa babak belur dan memar. Beberapa kejang-kejang di seluruh. Namun, jelas tidak ada dari mereka yang bisa berdiri lagi. Demi dan yang lainnya bisa mendengar gerutuan kesakitan mereka. Jelas, mereka ingin berteriak kesakitan, tetapi keterkejutan mencegah mereka melakukannya. Ronald dan para eksekutif senior bersembunyi jauh di belakang. Sudut mata mereka berkedut, wajah mereka menunjukkan ekspresi tak percaya. Dalam benak mereka, orang yang babak belur dan memar yang seharusnya terbaring di tanah saat ini seharusnya adalah Harvey, bukan bawahan Luke. Kate menghela nafas lega. Meskipun dia tahu Harvey kuat, dia masih tidak bisa menahan rasa khawatir ketika Harvey baru saja keluar. Wajah Luke pucat dan gelap, wajahnya terus berubah warna, tampak seperti topeng opera Cina. Itu sangat jelek. Baru setelah Harvey selesai menyeka jarinya, dia mendekati Luke. Luke mengambil langkah mundur tanpa sadar, kulitnya sangat mengerikan. Dia berkata dengan tegas, "York, apa yang ingin kamu lakukan? Memukul orang-orangku di wilayahku? Apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh?" Harvey tersenyum. Dia menepuk wajah Luke dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena aku berani menyakiti orang-orangmu di wilayahku, itu artinya aku tidak takut pada mereka. Tidak bisakah kamu memahami sesuatu yang begitu sederhana? Saya akan terus terang. Anda tidak dapat menjatuhkan saya dengan beberapa pengawal ini. Jika Anda ingin menahan saya khawatir Anda harus mengumpulkan lebih banyak orang. Biasanya, aku akan memberimu cukup waktu untuk melakukan itu. Tapi hari ini agak spesial. Saya berharap melihat Anda berlutut di pintu masuk Walker Corporation dengan kontrak pengacara mordu di tangan Anda pada pukul 2 siang. Apakah Anda mengerti saya?" Mata Luke berkedut, wajahnya berubah drastis. Dia ingin marah, tetapi melihat setengah senyum Harvey, dia hanya bisa menahan amarahnya. Mereka yang berani melakukan semua ini dalam keadaan seperti itu harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Entah itu, atau dia orang gila atau bodoh. Namun, Harvey tidak terlihat gila atau bodoh. Jadi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Meskipun Luke hanya ingin meretas Harvey berkeping-keping, dia tidak berani melakukan tindakan gegabah untuk saat ini. Setidaknya, tidak sebelum dia mengetahui kartu apa yang dimiliki Harvey. Ingat, jika kamu tidak datang tepat waktu, pastikan untuk membeli peti mati untuk dirimu sendiri. Harvey kemudian berbalik. Dia memegang tangan Kate, siap untuk pergi. Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, seseorang tiba-tiba melompat keluar. Furi tertulis di seluruh wajah cantik Demi. "Kamu tidak bisa pergi. Tidak ada yang bisa pergi. Kate, Harvey. Jangan mengira masalah ini berakhir di sini. Hanya karena perwakilan Luke tidak menaruh dendam padamu, bukan berarti kami tidak. Tidak disangka kamu berani memukul perwakilan Luke di depanku. Anda memintanya. Aku memperingatkanmu. Jika Anda tidak berlutut dan meminta maaf kepada perwakilan Luke saat ini juga, saya akan memanggil polisi." Mengatakan demikian, Demi mengambil teleponnya dan menekan 3 angka, terlihat sangat arogan. Saat dia bergerak, dia langsung memblokir jalur Kate dan Harvey. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Demi membalas, "Beraninya kau menghinaku, York. Saya memperingatkan Anda. Tampar." Harvey melangkah maju dan menampar Demi. Dia segera dikirim terbang, mendarat ke kolam renang. Blop, 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 semua orang yang hadir ketakutan. Mereka menatap Demi yang secara bertahap tenggelam ke dalam kolam yang dalam. Beberapa wanita cantik dengan pakaian renang ternganga kaget. Untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa menutup mulut. Ronald menyaksikan adegan itu dengan ketakutan. Namun, ada sedikit kedipan di matanya. Setelah makan siang, di gedung Walker Corporation. Begitu Harvey dan Kate memasuki gedung, beberapa staf keluar dan dengan sungguh-sungguh mengundang mereka ke ruang konferensi yang besar. Pada saat itu, seluruh ruang konferensi penuh dengan orang. Selain eksekutif senior group, Justin Walker, ketua Walker Corporation, juga hadir. Dia bersandar di kursinya, matanya terpejam. Beberapa kursi, yang awalnya kosong, diduduki oleh beberapa pemegang saham yang sangat marah. Mereka semua berpakaian bagus dengan pakaian mahal yang dirancang khusus. Ketika mereka melihat Harvey dan Kate masuk, mereka meraung marah. "Dasar bodoh! Anda telah menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan.
Jika stok habis di sore hari karena kamu, aku akan menghajarmu sampai mati. Kamu ingin mengambil posisi CEO tanpa pengalaman? Apakah Anda suka melihat diri Anda sebagai taipan bisnis? Jika kamu punya waktu, intip dan lihat ke cermin. Anda pikir Anda siapa? Jika saya berada di posisi Anda, saya akan disalahkan dan segera mengundurkan diri. Kamu telah menyebabkan masalah besar pada grup, namun kamu masih bisa makan masakan negara pulau dengan tenang? Kamu benar-benar tidak tahu malu? Dalam setengah menit Harvey memasuki ruangan dan duduk. Segala macam kutukan terdengar dari kerumunan yang marah. Secara teoritis, pemegang saham tidak bisa mendapatkan berita secepat itu. Tetapi mereka tidak hanya menerima berita tentang apa yang telah terjadi, mereka juga tampaknya sangat menyadari detail dan kemungkinan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh insiden tersebut. Menarik. Harvey menyipitkan matanya. Sangat tertarik dengan masalah itu. Senyum, bagaimana mungkin kamu masih tersenyum? York, kamu tidak punya hak untuk tersenyum. Ronald berdiri, membanting meja, dan memelototi Harvey. Ketua, sesama eksekutif, dan perwakilan pemegang saham. Ini Harvey York, CEO Walker Corporation saat ini. CEO kami York telah berteriak-teriak di sini pada pagi hari, mengatakan bahwa dia dapat menyelesaikan masalah mengenai surat kuasa Star Chaebol hari ini. Demi kepentingan grup, saya telah mengatur mereka untuk bertemu dengan perwakilan Luke Perry dari Star Chaebol of Mordu pada sore hari. Tapi apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Di kapal pesiar Star Chaebol, dia tidak hanya berbicara tanpa henti, tetapi dia juga melukai pengawal Luke dan mematahkan salah satu tangan Luke. Apakah dia berbicara tentang bisnis? Anda mungkin bertanya. Tidak. Dia mendorong Walker Corporation ke jurang bencana. Sekarang kita tidak hanya tidak memiliki apa yang disebut kerjasama dengan Star Chaebol, tetapi saya juga mendengar bahwa surat kuasa Star Chaebol di Mordu akan jatuh ke tangan pesaing kita, Porter Corporation. Jika saya tidak salah, kami akan segera menerima surat resmi dari Star Chaebol. Jika kita tidak hati-hati, kita, Walker Corporation, akan menderita kerugian besar karena kejadian ini. Ini adalah konsekuensi bencana. Bahkan jika aku akan dibalas hari ini, bahkan jika seseorang ingin mematahkan salah satu tanganku, aku harus berbicara. Kait menggunakan orang yang salah. Harvey sombong dan mendominasi. Saya mengusulkan dua apel buruk ini segera diusir sehingga Walker Corporation bisa mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Saya setuju. Saya setuju. Begitu Ronald selesai berbicara, beberapa eksekutif langsung berdiri. Segera, satu persatu, perwakilan pemegang saham juga berdiri untuk berbicara. Menurut mereka, Kait dan Harvey harus menjelaskan sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan Harvey dan Kait adalah menyalahkan dan mengundurkan diri. Mereka semua sangat peduli dengan keuntungan mereka. Tidak peduli bagaimana hal-hal terungkap hari ini, baik itu benar atau salah. Tindakan Harvey dan Kait akan sangat memengaruhi keuntungan mereka. Ini tidak bisa diragukan. Adapun Harvey, pelakunya yang mungkin membuat mereka kehilangan uang. Benar saja, orang seperti itu harus diusir. Sekarang, semuanya. Tenang. Justin yang selama ini memejamkan mata untuk beristirahat bangkit dari tempat duduknya dan memberi isyarat. Wakil pemimpin cabang Longman dan ketua Walker Corporation masih memiliki sedikit karisma dan kekuasaan. Ketika dia bergerak, seluruh ruangan menjadi sunyi. Justin berkata dengan acuh tak acuh, setiap orang harus jelas tentang cara saya melakukan sesuatu. Saya tidak pernah menganiaya orang baik. Saya juga tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa jika masalah ini diklarifikasi dan kedua CEO yang baru diangkat bertanggung jawab penuh atas semuanya, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Ronald merasa puas setelah mendengar kata-kata Justin. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Kemudian, Justin menatap Kait dengan serius. Wajahnya tegas saat dia berkata, "Kait, kamu putriku. Untuk menghindari disesatkan oleh orang luar, saya harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Beritahu aku tentang itu." Tuan John berkata bahwa Anda pergi untuk membicarakan tentang kontrak pengacara bersama Harvey. Tetapi Anda tidak berhasil mendapatkan kontrak, dan Anda bahkan mematahkan tangan perwakilan Luke. Ini benar atau tidak? Kait mengerutkan kening. Itu benar, tapi membanting. Sebelum Kait bisa menyelesaikan kata-katanya, Justin sudah menggebrak meja. Dia menggonggong dengan dingin, "Aku tidak perlu mendengarkan penjelasanmu. Saya hanya perlu tahu apakah itu benar. Karena ini benar, kamu harus membayar harganya."
Berhenti. Justin melemparkan surat pengunduran diri yang telah ia siapkan sejak lama di depan Kate setelah ia menyelesaikan kata-katanya. Ronald dan para eksekutif menyaksikan adegan itu dengan ekspresi sombong. Harus mengundurkan diri begitu dia melangkah, Kate mungkin adalah CEO yang paling singkat berada di posisi itu. Wajah Kate sedikit berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan begitu kejam. Ketika dia hendak membalas, Harvey berdiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil surat pengunduran diri di atas meja. Setelah membacanya sebentar, dia berkata dengan setengah tersenyum, "Wakil pemimpin cabang Walker, apakah Anda mempersiapkan surat pengunduran diri ini jauh-jauh hari kemarin? Kamu sangat luar biasa. Tidak kusangka kau bisa memprediksi bahwa Kate akan membuat kesalahan hari ini. Salahkan dan mundurlah." Justin mengerutkan kening setelah melihat Harvey berdiri. Dia berkata, "Tuan Muda York, berhentilah membuat keributan di sini. Aku sudah memenuhi janji antara kau dan aku. Tapi kemampuan Kate yang kurang telah menyebabkan masalah besar bagi kami. Dia harus disalahkan dan mengundurkan diri. Ini bukan tanggung jawab saya." Tapi Harvey mencabik-cabik surat pengunduran diri itu di depan mata Justin. Dia menoleh dan menatap langsung ke Justin, berkata, "Kamu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, namun kamu dengan cepat mengklaim dia tidak mampu dan pembuat onar. Sungguh, kamu ayah yang adil dan tegas." Wajah Justin langsung menjadi jelek. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara. Dia melanjutkan dengan dingin, "Kamu tidak peduli tentang Luke yang menghina putrimu. Apakah kamu ingin melihat putrimu dirusak oleh seorang penduduk pulau? Apakah dia harus menggunakan cara ini untuk membantu Walker Corporation dengan imbalan kontrak yang tidak relevan? Hanya dengan begitu Anda akan merasa bahwa dia mampu?" Kemudian lagi, dia tidak memukul siapapun. "Saya melakukannya. Jika kamu ingin main-main, bukankah seharusnya kamu mengejarku, melewati saya dan menyinggung CEO Walker? Wakil pemimpin cabang Walker, bukankah kamu terlalu meremehkanku?" Setengah senyum Harvey di wajahnya menyebabkan ekspresi Justin berubah dan berubah lagi. Beberapa kali saat berhadapan dengan Harvey, ia sering dirugikan bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Wajah Justin menjadi sangat jelek setelah Harvey mengucapkan kata-kata pedas itu kepadanya. Ronald, yang berada di samping, mendengus dingin dan menyela. "CEO York, apa yang kamu katakan salah?" Perwakilan Luke masih muda dan tampan. Dia menyukai CEO Walker saat dia melihatnya, itu sebabnya dia berbicara dengan sembrono padanya. Lagi pula dia tidak melakukan apa-apa. Itu hanya beberapa lelucon. Lelucon seperti itu sangat umum dalam komunikasi bisnis. Namun Anda menyerang perwakilan Luke hanya karena beberapa lelucon. CEO York, apakah Anda orang barbar dari suatu gunung? Tidak bisakah kamu melakukan apapun selain bertarung? Apakah kamu tidak pernah berhenti untuk memikirkan konsekuensinya ketika kamu mengambil tindakan? Tidakkah kamu mengira bahwa surat kuasa, yang bernilai miliaran, akan hilang karena perilaku sembronomu? Harvey menyipitkan matanya dan menatap Ronald, yang memiliki ekspresi lurus. Dia menjawab dengan dingin, "Apakah Anda mengatakan bahwa CEO Walker tidak apa-apa untuk dipermalukan dan bahwa dia harus membiarkan siapapun melakukan apapun padanya demi kekuatan pengacara?" Ronald membalas dengan benar, "Semua orang melakukannya. Aku beritahu padamu. Jika perwakilan Luke meminta saya untuk berlutut dan merangkak di bawah selangkangannya hari ini agar dia menandatangani kontrak, aku pasti akan melakukannya segera tanpa ragu-ragu. Apa yang salah dengan itu? Lihatlah Demi, untuk menjadi duta besar. Dia menghubungi perwakilan Luke dan sekarang menjalin hubungan dengannya. Orang-orang seperti itulah yang benar-benar memikirkan manfaat keluarga dan kelompok. Dan kau? Anda melukai pengawal perwakilan Luke dan bahkan mematahkan salah satu lengannya hanya karena beberapa lelucon. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan itu?" Ronald memasang ekspresi lurus dan ekspresi patah hati. Semua ini menunjukkan bahwa Harvey tidak hanya cocok menjadi CEO, Kate juga tidak cocok. Kita harus segera memecat mereka dan mengirim Harvey ke kantor polisi. Hanya dengan begitu kami dapat mengkompensasi kesalahan kami terhadap perwakilan Luke. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan surat kuasa. Kalau tidak, keuntungan bernilai miliaran di masa depan akan diambil dari kita. Ronald menangis terseduh-seduh saat mengucapkan kata-kata itu. Bahkan Harvey ingin memberinya tepuk tangan untuk drama kecil ini. Memang, aktingnya luar biasa.
Para eksekutif dan perwakilan pemegang saham yang hadir semuanya memiliki ekspresi empati setelah mendengarkan kata-kata Ronald. Semua orang telah melakukan bisnis. Mereka mengerti bahwa pada saat-saat ini, diharapkan berada di pihak yang kalah dan dianiaya ketika harus memperoleh keuntungan tertentu. Laki-laki akan dipaksa minum, sementara perempuan mungkin akan dianiaya. Ini adalah norma. Jika Kate bahkan tidak tahan dengan keluhan seperti ini, bagaimana dia bisa berbisnis? Ronald juga mengatakan selama Kate dan Harvey diusir, masih ada peluang untuk mendapatkan kontrak saat ini. Bahkan jika semua orang tahu betul bahwa karena semuanya telah mencapai titik ini, memperoleh kontrak hampir tidak mungkin. Namun, masih ada secercah harapan kecil. Beberapa eksekutif yang awalnya memiliki sedikit atau tidak ada permusuhan terhadap Kate dan Harvey sekarang menatap keduanya dengan tatapan penuh kebencian. Bagaimanapun, semua orang menginginkan uang. Justin sangat senang dengan pergantian peristiwa ini. Dia menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Ronald untuk duduk. Membersihkan tenggorokannya, dia berkata, karena itu masalahnya, semuanya sudah jelas sekarang. Kate, aku akan jujur. Karena ini hari pertamamu setelah dipromosikan sebagai CEO, sebagai ayahmu, aku harus berdiri di sisimu. Tapi kamu terlalu kekanak-kanakan dan terlalu mengecewakan. Anda melibatkan perasaan pribadi Anda dalam bisnis yang begitu penting. Anda bahkan tidak dapat melakukan hal yang paling dasar dan berkorban kecil untuk perusahaan. Sekarang, aku yakin, kemampuan Anda tidak memadai untuk posisi CEO. Kamu pasti mengecewakanku. Saya harap Anda tidak akan mempersulit Dewan Direksi dan perwakilan pemegang saham. Kate mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Justin hanya akan mengarang kebohongan hanya untuk memaksanya mengundurkan diri. Apakah dia harus mendedikasikan dirinya kepada seorang Islander untuk apa yang disebut bisnis mereka? Bibirnya membentuk senyum mengejek. Awalnya, ketika dia menjabat sebagai CEO, dia menyimpan sedikit harapan. Jauh di lubuk hati, dia merindukan pengakuan Justin atas usahanya. Hanya dengan begitu dia bisa berdiri dengan bangga sebagai anggota Walkers, daripada benar-benar jatuh dari keluarga. Tapi setelah semua yang terjadi hari ini, dia mengerti semuanya. Dia hanyalah bidak di mata ayahnya. Ayahnya tidak akan pernah peduli dengan nasib bidak. Dia bisa membuatnya menemani seorang Islander hanya untuk surat kuasa. Dia bisa menikahkannya dengan keinginannya hanya demi mendapatkan posisi pemimpin cabang Longmen di Mordu. Jika ada kebutuhan untuk itu di masa depan, dia yakin dia akan lebih dari rela mengorbankan hidupnya untuk keuntungan yang cukup. Kate robek. Dia tidak tahu apakah dia harus mengejek dirinya sendiri karena berharap mendapatkan persetujuan ayahnya atau memandang rendah dia sebagai manusia. Harvey melangkah maju dan dengan lembut menjabat tangan Kate untuk menghiburnya. Dia kemudian maju selangkah dan berkata dengan dingin, "Kecewa? Membuatmu sulit. Izinkan saya bertanya kepada Anda dari lingkaran atas. Jadi selama kamu bisa menghasilkan uang, tidak masalah meskipun kamu berlutut? Apakah yang disebut melakukan bisnis setara dengan sepenuhnya meninggalkan martabat Anda dan membiarkan pihak lain melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Anda?" Ronald mencibir, "York, bisakah kamu berhenti menjadi badut? Apakah menurutmu mudah menghasilkan uang akhir-akhir ini? Selama kita bisa menghasilkan uang, lalu bagaimana jika kita harus berlutut? Jadi bagaimana jika mereka membuat kita merangkak di bawah selangkangan mereka? Aku beritahu padamu. Kebetulan perwakilan Luke tidak menyetujui saya. Jika dia melakukannya dan meminta saya untuk menemaninya malam ini, saya akan dengan senang hati melakukannya." Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Justin mengangguk dan berkata, "Ronald sangat pengertian. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Saya mengagumi karakter seperti ini. Dia hanya menganggap yang terbaik untuk grup. Tuan Muda York, Anda harus belajar darinya. Anda mungkin bisa membalikkan keadaan jika Anda berlutut di depan perwakilan Luke sekarang." Harvey mempelajari ekspresi tulus Justin yang berpura-pura dan membalas dengan dingin. "Menghasilkan uang itu sangat penting, saya mengerti. Tetapi jika Anda ingin saya berlutut hanya demi uang, saya hanya bisa meminta maaf. Karena melakukan itu sama sekali tidak perlu. Meskipun aku mematahkan tangan Luke, dia tetap harus mengirimiku kontrak pengacara dengan patuh. Saya bisa berdiri dengan bangga dan tetap menghasilkan uang. Mengapa saya harus berlutut? Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu?"